Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alur cerita terpaksa menikahi tuan muda episode 7 dan 8 part 2 menceritakan adegan di mana Pak Herman yang lagi dimabuk asmara mengajak Keisha makan di salah satu restoran terdekat. Dan pada saat Keisha hendak ke toilet, tiba-tiba saja didatangi mantan kekasihnya dan terjadi keributan antara mereka tepat di hadapan Pak Herman. Melihat wanita yang membuat hatinya kelepek-kelepek dikasarin lelaki lain membuat jiwa lelakinya Pak Herman muncul, lalu menghajar mantan kekasih Keisha hingga pergi meninggalkan mereka. Dan Pak Herman pun menenangkan hati Keisha dan menyeka air matanya, seakan-akan dunia hanya milik mereka berdua saja. Setelah selesai menenangkan hati Keisha dan Pak Herman pun mengantarkannya pulang. Hingga sampai rumah, Pak Herman tak henti-hentinya menenangkan hati Keisha dan mengatakan, kalau terjadi apa-apa jangan segan-segan menghubunginya. Lalu Pak Herman pun pergi. Lalu Pak Herman pun pamit pulang dan setelah jauh, Keisha menghubungi seseorang. Ternyata Keisha dan kekasihnya menjebak Pak Herman atas permintaan Tuan Muda Abimana untuk menghancurkan rumah tangganya, dikarenakan Pak Herman dan Tuan Muda Abimana mempunyai permasalahan utang piutang. Dan Tuan Muda Abimana pun ingin memberikan sedikit pelajaran untuk Pak Herman dan keluarganya. Dan di adegan lain juga memperlihatkan di mana Reno sang keponakan Tuan Muda mulai menjalankan aksinya untuk mencari kelemahan di perusahaan Tuan Muda Abimana. Reno mengatakan bahwa Reno meminta pekerjaan di perusahaannya Tuan Muda. Lalu Tuan Muda pun menyambut permintaannya tersebut dan mendengar itu, Reno tersenyum bahagia dengan niat jahatnya untuk menghancurkan perusahaan Tuan Muda Abimana. Di adegan ini juga memperlihatkan di mana Pak Herman menemui Tuan Muda Abimana di kantornya dan mengatakan apa gerangan memanggilnya. Dan Tuan Muda Abimana pun mengatakan tak usah basa-basi, saya mau kamu cicil utang kamu, kata Tuan Muda. Membuat Pak Herman terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Dan setelah selesai bicara begitu, Tuan Muda Abimana pun mempersilakannya pergi dan Pak Herman pun pergi dengan wajah kesal dan emosi, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dan sesampainya di rumah, Marisa istrinya menanyakan apa yang terjadi padanya. Lalu Herman pun mengatakan bahwa Tuan Muda Abimana menyuruh harus membayar semua hutang mereka. Mendengar itu Marisa syok, lalu mereka pun merencanakan sesuatu, yaitu mengundang Tuan Muda ke restoran mewah agar hatinya kembali baik lagi. Dan di saat mau berangkat kerja, Tuan Muda Abimana mendapat pesan dari Pak Herman dan istrinya Marisa. Mengundang Tuan Muda Abimana untuk makan bersama di restoran mewah membuat Kinanti tidak enak pada Tuan Muda. Tetapi Tuan Muda punya rencana lain, yaitu menghadiri undangannya dan datang bersama Kinanti. Dan sesampainya di sana, Tuan Muda Abimana memperlakukan Kinanti seperti pembantu, menyuruh Kinanti menuangkan air minum ke gelas Tuan Muda Abimana dan mempermalukan Kinanti, membuat ayahnya merasa kasihan pada Kinanti tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengutarakan semuanya, Tuan Muda dan Kinanti pun pergi meninggalkan Herman dan istrinya. Dengan rencana mereka tidak berhasil untuk menunda pembayaran hutangnya pada Tuan Muda Abimana. Dan sesampainya di mobil, Tuan Muda melihat Kinanti menangis sepanjang jalan karena Tuan Muda memperlakukan ayahnya begitu. Dan Kinanti mengatakan dia terima jika dia yang disakiti, tetapi Kinanti tidak mau melihat kedua orang tuanya direndahkan di hadapannya. Mendengar itu, Tuan Muda bukannya mereda amarahnya, malah makin marah pada Kinanti. Dan lagi-lagi David menyaksikannya merasa kasihan atas perlakuan Tuan Muda Abimana pada Kinanti di hadapan orang tuanya, tetapi David memilih diam selama di perjalanan. Dan sesaat setelah sampai, David membuka pintu mobil untuk Tuan Muda Abimana dan Kinanti disuruh masuk ke rumah. David sudah tidak tahan melihat perlakuan Tuan Muda, langsung memberanikan diri mengatakan bahwa tidak selayaknya Tuan Muda memperlakukan Kinanti di depan orang tuanya seperti tadi. Lalu Tuan Muda pun mengatakan, kita memang berteman sejak kecil David, tapi sekarang kamu harus tahu posisi kamu sebagai bawahan saya. Dan jika tidak suka, kamu bisa keluar dari tempat ini dan kita tidak akan berteman lagi, ucap Tuan Muda, dan pergi meninggalkan David sendiri dalam keadaan sedih. Lalu apa yang akan dilakukan David selanjutnya? Akankah David akan meninggalkan Tuan Muda Abimana yang sudah bersahabat dari kecil itu? Untuk terus mengetahui kelanjutannya, terus saksikan alur ceritanya Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar Simbol TV terus upload cerita selanjutnya. Terima kasih.